Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, pada pembahasan kita kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi if dan else. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang select case. Jadi fungsi select case itu sedikit berbeda dengan fungsi if else. Tapi bedanya cuma di dalam format penulisan. Secara fungsi garis besarnya mereka memiliki kesamaan, yaitu gunanya untuk menentukan kondisi dari beberapa pilihan kasus. Jadi dengan select case ini kita bisa membuat kondisi yang lebih banyak dibandingkan if dan else. Ya, pada select case dia mempunyai sistem percabangan juga sama seperti if dan else. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan. Langsung aja buka aplikasinya Microsoft Visual Studio 2008. Ya, jadi sekarang kita akan melanjutkan project yang sebelumnya, di mana nama project saya yang sebelumnya saya buat app toolbox ini. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita menggunakan form login sebagai studi kasus untuk menggunakan fungsi if dengan dua contoh percabangan. Ya, sekarang kita akan membuat fungsi select case. Jadi contohnya kita buat sebuah form baru. Caranya pilih project, add Windows form. Setelah itu kita buat aja nama projectnya form select underscore case, add formnya. Ya, jadi di sini saya akan menggunakan studi kasus sistem untuk menentukan calon jodoh ya. Jadi nama sistemnya sistem, ketikkan di sini ya teksnya ya. Ini saya ambil label, terus ketikkan teksnya di sini untuk memberi penamaan. Penentuan calon jodoh. Ya, ini untuk studi kasus saja ya. Jadi teksnya saya besarin biar lembab. Ambil fontnya yang 14. Sama seperti minggu lalu, caranya pilih font, klik di sini, pilih size-nya 14. Ya. Udah, nggak usah lama-lama desainnya. Jadi ambil label, kita tentukan beberapa inputannya. Yang pertama di sini kriterianya cantiknya. Di sini klik fontnya, klik teksnya, ubah jadi cantiknya. Terus hartanya, keturunannya, selanjutnya agamanya. Ya, jadi penentuan ini saya contohkan aja ya. Untuk penentuan calon jodoh, kriterianya 4 yang dilihat. Seperti biasa kita buat untuk inputannya menggunakan text box. Copy pastekan aja, taruh text boxnya, Ctrl C Ctrl V, taruh aja di sini, Ctrl C Ctrl V. Oke, selanjutnya untuk hasilnya kita kopikan aja ini text box dan labelnya, Ctrl C Ctrl V. Di sini klik
ya. Di sini di teksnya ketikan hasil. Oke, untuk text boxnya saya besarkan, nanti hasilnya akan nampil di text box ini nih. Oke, selanjutnya kita masukkan sebuah button untuk kita masukkan coding perhitungannya menggunakan select case. Di sini nanti kita masukkan codingnya ya. Jadi untuk nama buttonnya kita rubah menjadi cek hasil ya. Oke, jadi setelah desainnya ini selesai kita buat, langsung aja kita buat codingnya ya, menggunakan studi kasus select case. Klik 2 kali di buttonnya untuk masukkan coding ke dalamnya. Ya, ini yang nggak digunakan hapus saja. Ya. Jadi pertama, karena ini kita mau buat perhitungan, seperti biasa kalau mau perhitungan kita harus mendeklarasikan variabelnya dulu. Di penampungnya saya buat N1, N2, N3, N4 dan hasil S double karena nanti yang di perhitungan angka. Oke, selanjutnya definisikan N1 sama dengan text box 1 titik text. Jadi gunanya N1 ini menampung nilai inputan dari text box 1. N2 sama dengan text box 2 titik text. N3 sama dengan text box 3 titik text. N4 sama dengan text box 4 titik text. Ya, jadi ini variabel N1 sampai N4 itu gunanya untuk menampung inputan dari text box 1 sampai text box 4. Selanjutnya di sini ada hasil, itu gunanya untuk menampung penjumlahannya. Jadi hasil sama dengan buka kurung N1 ditambah N2 tambah N3 ditambah N4 tutup kurung dibagi 4. Biasa ya, seluruh nilai ditambahkan dibagi dengan N totalnya, dapatlah nilai hasilnya. Oke, untuk mengecek hasilnya ini kita tes saja ya. Text box 5 titik text sama dengan hasil. Ini untuk mengetes hasilnya ya. Coba kita jalankan sistemnya dengan pilih project, app toolbox properties, pilih di sini form select case. Karena kita melanjutkan projectnya sebelumnya, kita pilih ini ya untuk startupnya. Karena kalau defaultnya dia memakai form login, ini biar langsung aja form select case. Udah, jalankan aplikasinya. Misalnya kita mau memberikan penilaian, cantiknya 70, hartanya 60, keturunannya 80, agamanya 80. Cek hasil ya, maka didapatkan nilai hasil ini. Tapi ini kan kita masih melakukan perhitungan biasa, belum menggunakan select case. Jadi sekarang kita gunakan select case nya. Caranya select case file ini maksudnya value. Apa yang mau kita kasuskan di sini, saya pakai hasil. Ini dihapus saja ya. Select case value hasil tutup kurung enter. Ya. Jadi kasus dari
nilai dari hasil ini yang mau kita kondisikan. Jadi pertama caranya, case is jika nilainya lebih kecil sama dengan 50, maka text box 5 titik teks sama dengan bukan mahram. Ya. Karena nilainya rendah langsung bukan mahram di sini ya. Ya, atau umum aja bukan jodoh. Bukan jodoh. Selanjutnya kita pakai lagi case is jika dia lebih kecil sama dengan 70, maka text box 5 titik teks sama dengan mungkin jodoh. Ya. Selanjutnya case is jika dia lebih kecil sama dengan 80, maka text box 5 titik teks sama dengan siapin mahar. Nih. Case is satu lagi jika dia lebih kecil sama dengan 90, maka text box 5 titik teks sama dengan jodoh idaman. Oke. Jadi di sini udah kita buat 4 kondisi ya. Jika nilai total nilai dia itu 50, maka hasilnya bukan jodoh. Jika nilai totalnya 70, maka hasilnya mungkin jodoh. Jika nilainya lebih kecil atau sama dengan 80, maka disuruh siapin mahar. Jika nilai dia 9 lebih kecil atau sama dengan 90, maka hasilnya jodoh idaman. Ya, selanjutnya kita masukkan case else. Ya. Text box 5 titik teks sama dengan saya buat di sini error. Ya, gunanya case else apa? Case else ini untuk menampung nilai yang di luar dari jangkauan yang ada di sini. Misalnya total nilainya 150 gitu. Atau lebih dari apa itu mati masuknya kemari deh. Case else itu artinya selain itu. Jadi selain dari kondisi ini maka akan masuk ke nilai ini. Gitu ya. Oke. Jika udah siap langsung dijalankan aplikasinya. Misalnya cantiknya atau tampannya dia 50, hartanya dia 40, dari nasab atau keturunannya dia 30, dari agamanya dia 50, maka hasilnya bukan jodoh. Ya. Ya, tapi kalau misalnya cantiknya atau tampannya 80, hartanya dia 70, dari nasab atau keturunannya 85, dari agamanya 90, maka hasilnya ya, maka dia akan masuk ke kategori jodoh idaman. Ya, jadi itu dia tadi contoh penggunaan select case menggunakan studi kasus sistem penentuan calon jodoh. Ya, ini studi kasusnya cuman contoh aja ya.
Jadi kita udah menggunakan 1 2 3 4 case is dan 1 case else, satu contoh percabangannya. Itu aja pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.